Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial portal usm.ac.id. Pada video kali ini saya akan menjelaskan fitur terbaru yang ada di dalam portal USM. Seperti biasa, silakan Bapak Ibu bisa login ke URL portal.usm.ac.id, kemudian memasukkan username dan password sesuai dengan akun portal Bapak Ibu. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagian sistem informasi akademik untuk dosen. Nah, pada sistem ini telah terjadi beberapa pembaharuan di dalam portal yang bisa Bapak Ibu coba nantinya. Yang paling mendasar, yang pertama adalah berkenaan dengan presensi perkuliahan. Seperti biasa, untuk presensi perkuliahan Bapak Ibu bisa cek pada menu presensi perkuliahan online, kemudian kelola jadwal mengajar. Oke. Jika sebelumnya Bapak Ibu harus membuka kelas satu persatu, semisal Bapak Ibu mengajar mata kuliah kewirausahaan, di dalamnya ada kurikulum 18 dan ada kurikulum 13. Maka kalau di sistem yang lama Bapak Ibu harus membuka satu persatu kelas tersebut. Nah, di sistem portal yang terbaru ini kelas sudah kita kelompokkan sesuai dengan jam, ruang, dan hari yang sama. Jadi, contoh di sini saya mengajar mata kuliah pemrograman web. Nah, pemrograman web ini di dalam kelas pemrograman web hari Senin jam 5 sore terdapat 2 kelas. Maka di sini kalau yang sebelumnya saya harus membuka 2 kali, maka dengan sistem portal yang baru ini kita hanya cukup membuka sekali. Nah, atau bahkan semisal untuk pemrograman web saya yang hari Senin jam setengah 7 malam atau 18.20, di sini terdapat 2 kurikulum berbeda. Di mana sebelumnya kita cukup kerepotan harus membuka satu persatu. Maka di sistem portal yang baru ini kita cukup melakukan 1 kali setting pertemuan untuk kelas yang berjalan dalam hari, jam, dan ruang yang sama. Yang di dalamnya kadang-kadang terdapat kelas dengan kurikulum yang berbeda, bisa kurikulum 18 dan kurikulum 13 atau bahkan mungkin konversi dan lain sebagainya. Nah, kita cukup klik pada setting pertemuan. Ya, di sini Bapak Ibu bisa lihat. Ya. Di sini di setting pertemuan yang Bapak Ibu harus perhatikan, di sini sudah kita kasih note. Bapak Ibu dipersilakan untuk melakukan setting pertemuan terlebih dahulu sebelum membuka kelas dengan mengisi status materi perkuliahan dan keterangan. Nah, isian ini nanti selanjutnya Bapak Ibu akan di-generate atau dijadikan sebagai matriks perkuliahan yang mungkin nantinya dapat Bapak Ibu manfaatkan sebagai pelaporan perkuliahan ataupun sebagai bukti kinerja dosen. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan di sini default dari perkuliahan ini ada 16 pertemuan ya. Jadi 1, 2, 3 seterusnya sampai 16. Jadi default tampilan yang diberikan hanyalah maksimal 16 kali pertemuan. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana kalau semisal ada di salah satu pertemuan tersebut tanggal merah. Oke ya. Di sini Bapak Ibu tinggal klik setting pertemuan seperti ini Bapak Ibu. Nanti tinggal online seperti biasa ya. Klik online, kemudian mengisi materi perkuliahan. Nah, materi perkuliahan ini Bapak Ibu selanjutnya ini apa yang Bapak Ibu isi di materi perkuliahan ini akan menjadi sebuah matriks perkuliahan ya. Di materi perkuliahan Bapak Ibu bisa isi dengan konten yang nantinya akan muncul di dalam matriks perkuliahan Bapak Ibu. Sedangkan di bagian keterangan Bapak Ibu bisa mengisi dengan keterangan perkuliahan, semisal apakah dijalankan menggunakan e-learning ataukah perkuliahan dilaksanakan menggunakan live Zoom ataukah
perkuliahan digunakan dengan MS Teams ataupun media pembelajaran lain ataupun informasi apapun yang ingin Bapak Ibu sampaikan di dalam perkuliahan yang Bapak Ibu laksanakan. Jadi di dalam setting pertemuan, kalau sebelumnya hanya terdapat status dan keterangan, kami tambahkan di sini materi perkuliahan yang selanjutnya materi perkuliahan ini cukup Bapak Ibu setting sekali, maka nanti dia akan kita jadikan sebagai matriks perkuliahan. Semisal di sini saya isi gambaran umum perkuliahan dan pengantar pemrograman web. Kemudian keterangan saya isi pembelajaran saya lakukan dengan e-learning. Kemudian silakan login ke e-learning masing-masing. Nah, kira-kira seperti ini Bapak Ibu. Nah, status masih tidak berubah, sama ya, ada online, offline, UTS ataupun UAS. Nah, kalau sudah, kita tinggal klik simpan. Nah, maka nanti akan muncul seperti ini keterangan perkuliahan. Ya. Kemudian di fitur yang terbaru kita ada namanya ganti jadwal. Nah, ganti jadwal ini Bapak Ibu, tampilannya seperti ini semisal ya. Tanggal perkuliahan sebenarnya, kemudian kita mau ganti atau pindah kapan. Oke, saya coba contohkan mengganti perkuliahan yang berada di tanggal merah. Kita coba yang Senin itu tidak ada tanggal merah, Rabu kita coba lihat ya. Ini cukup banyak sekali, yang sebelumnya sangat merepotkan sekarang menjadi lebih mudah. Nah, contoh ini. Kalau Bapak Ibu perhatikan untuk perkuliahan saya yang hari Rabu jam 12 di sini ya. Di sini secara default saya baru mendapat sampai 14. Berarti saya masih kurang 2. Kenapa 14 Bapak Ibu? Karena di sini pada tanggal 12 Mei ada cuti bersama Lebaran dan 26 Mei 2021 ada cuti Waisak. Maka apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Kita harus mengganti perkuliahan yang semestinya kita lakukan pada tanggal 12 Mei. Nah, kemudian kalau kita bertanya, kapan kita ingin mengganti waktu perkuliahan ini? Waktu perkuliahan ini bisa Bapak Ibu ganti minimal ya di dalam minggu yang sama pada tanggal 5 Mei atau 19 Mei, bebas. Tetapi yang menjadi catatan adalah dalam satu minggu cuman diperbolehkan mengadakan 2 kali tatap muka untuk mata kuliah yang sama. Ya. Atau mungkin 12 Mei ini Bapak Ibu mau undurkan nanti setelah tanggal 23 Mei, itu boleh. Ya. Semisal kita contoh saja ini 12 Mei 2021 saya mau pindahkan ke tanggal 5 Mei. Saya mau barengkan gitu ya semisal. Saya ganti, ini saya pindahkan ke 5 Mei. 5 Mei. Tadi jamnya jam 12. Ya. Saya mau semisal seperti ini ya. Ini kita contoh aja. Jam 1. Saya pindah jadwal. Nah, ini contoh. Maka perkuliahan ini Bapak Ibu berpindah, maaf ini jadi tanggal berapa tadi? Oh 5 April, bukan Mei ya tadi ya. Oh sorry ini. Kalau tidak sesuai Bapak Ibu misal, salah, maka kita tinggal batalkan aja perpindahan. Oke. Maka kembali lagi seperti normal ya Bapak Ibu, kita ganti lagi jadwalnya. Tadi Mei. Ini saya mau coba menunjukkan kalau error, nanti errornya seperti apa. 5 Mei ya, tadi salah. Jamnya saya ubah jam 13. Nah, seperti ini. Jam 1, saya pindah. Nah,
Di sini maka kalau perkuliahan ini 12 Mei 2021 saya mau pindah ke tanggal 5 Mei, saya ada kuliah jam 12, saya mau pindah ke jam 13, maka ini tidak diperbolehkan Bapak Ibu. Maaf, data jadwal sudah tidak bisa diubah ke tanggal ini karena sudah ada daftar jadwal. Ini intinya ini nanti kurang baik, nanti kami ganti. Intinya Bapak Ibu tidak bisa mengganti suatu jadwal di mana pada jadwal tersebut, semisal saya ada jadwal tanggal 5 Mei jam 12, kemudian saya mau pindah ke 5 Mei jam 1, itu tidak diperbolehkan. Batas minimalnya yang diperbolehkan adalah kalau saya ada kuliah tanggal 5 Mei jam 12, maka yang diperbolehkan adalah saya pindah perkuliahan ini ke 5 Mei jam 14.00. Coba kita lihat ya. Bagaimana kalau kita ubah ke 5 Mei, jamnya adalah, kalau tadi jam 12, ini saya pindah jam 14.00. Pindah jadwal. Masih belum bisa. Oh, ternyata saya ada perkuliahan lain di hari Rabu, jadi dia ditolak gitu ya. Jadi oke, ini seperti ini Bapak Ibu. Misalnya saya pindah ke 3:30 gitu, saya pindah. Nah, maaf, jadwal tidak bisa dirubah tanggal sekian karena sudah ada di daftar jadwal. Artinya apa? Artinya gini Bapak Ibu, kita tidak bisa merubah suatu perkuliahan secara sembarangan ketika kita ternyata masih punya jadwal. Nah, ini di sini tertulis, saya punya jadwal hari Rabu jam 2. Maka saya tidak bisa merubah mata kuliah saya yang hari Rabu jam 1 ini ke jam 1 karena di jam 2 saya ada perkuliahan. Dan jam 1 saya tidak bisa rubah ke sini karena jam 12-nya ada perkuliahan yang belum selesai. Maka jam berapa yang bisa? Maka kita harus cek dulu. Saya ada jam 2, ini jam 4, mungkin saya rubah ke hari Selasa. Selasa saya tidak ada perkuliahan. Saya ganti Selasa jam 12 ya. Selasa jam 12. Saya coba masuk lagi di sini tadi. Oke, karena tanggal 5 tidak bisa, maka saya ganti tanggal Mei, tanggal 5, tanggal 4, jamnya jam 12. Kita coba ya Bapak Ibu. Nah, data berhasil dipindah ya. Jadi seperti ini. Tanggal 12 Mei keterangan dipindahkan ke tanggal 4 Mei. Ya, seperti ini. Jadi perpindahan kelas bisa dilakukan oleh dosen dengan catatan perkuliahan yang dipindah tidak boleh bertabrakan dengan mata kuliah yang sudah dijadwalkan oleh dosen atau mata kuliah yang memang pada semestinya Bapak Ibu mengajar. Jadi tidak boleh ada mata kuliah yang bertabrakan. Batas toleransinya adalah sekitar 2 jam setelah perkuliahan. Jadi kalau kita punya mata kuliah jam 12, saya baru boleh lagi nanti atau nambah kelas itu jam 2. Dengan catatan jam 2 saya tidak ada perkuliahan atau jam 1 saya tidak ada perkuliahan. Ya, itu adalah fitur kedua, yaitu mengganti jadwal perkuliahan. Nah, fitur ketiga Bapak Ibu yang ada di dalam e-learning USM ini, Bapak Ibu bisa mengabsenkan mahasiswa yang mestinya fitur ini Bapak Ibu ketahui juga ada di di portal sebelumnya. Bapak Ibu bisa melakukan presensi untuk mahasiswa, tetapi untuk yang periode ini Bapak Ibu diberi kelonggaran untuk mengabsenkan mahasiswa bahkan setelah perkuliahan ditutup. Fitur ini kami berikan dengan alasan di periode sebelumnya cukup banyak sekali protes dari mahasiswa yang mengaku bahwasannya dia sudah presensi atau bahkan dosen yang bersangkutan tahu bahwa mahasiswa itu hadir, tetapi proses presensinya itu gagal. Maka di periode ini fitur absensi mahasiswa diberikan kepada dosen, yaitu dosen bisa mengabsenkan mahasiswanya bahkan setelah perkuliahan berakhir.
Atau semisal saya ada kuliah hari ini, di perkuliahan saya yang minggu kemarin ada mahasiswa yang lupa absen atau absennya gagal, maka saya masih tetap bisa mengabsenkan mahasiswa tersebut. Nah, jadi itu Bapak Ibu fitur-fitur yang terbaru yang ada di e-learning USM. Yang pertama adalah membuka presensi secara bersama-sama, yang tadinya jika Bapak Ibu mempunyai kelas lebih daripada satu ya dalam satu hari yang sama, biasanya adalah kurikulum yang berbeda, maka Bapak Ibu bisa melakukan presensi kelas hanya dengan menekan sekali tombol mulai kelas. Ini saya tidak bisa mencontohkan karena kelas belum bisa mulai ya Bapak Ibu. Karena ini perkuliahannya adalah untuk tanggal 8 Maret, yaitu Senin depan. Nah, intinya bagaimana Mas Udin? Intinya Bapak Ibu bisa melakukan setting pertemuan terlebih dahulu dalam rangka untuk melengkapi matrik dan sebagainya. Kemudian pada saat perkuliahan nanti tinggal melakukan membuka kelas. Kemudian fitur yang kedua tadi adalah pindah jadwal secara mandiri. Bapak Ibu bisa mengubah atau memindah jadwal perkuliahan secara mandiri dengan catatan perkuliahan yang dipindah tidak bertabrakan atau tidak berbenturan dengan perkuliahan lain. Fitur yang terakhir adalah Bapak Ibu bisa mempresensikan mahasiswa, di mana fitur ini adalah pengembangan dari fitur sebelumnya. Bapak Ibu bisa melakukan presensi untuk mahasiswa yang gagal presensi pada perkuliahan atau pertemuan sebelumnya. Saya kira itu fitur singkat ataupun penjelasan singkat tentang update portal USM. Silakan Bapak Ibu bisa mencoba pada portal masing-masing untuk melihat fitur yang sudah kami update. Jika ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa tanyakan ke PDPT USM ataupun bisa kontak saya. Selamat mencoba Bapak Ibu, semoga sistem yang dibangun ini dapat membantu kelancaran perkuliahan Bapak Ibu. Saya kira itu tambahannya untuk materi kita hari ini Bapak Ibu untuk sharing tentang update dari portal USM. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.